Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Helma Harani Firolivia dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2020 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Udah lihat video yang tadi aku puterin kan? Sekarang kita akan bahas sedikit-sedikit, tapi akan agak banyak sedikit ya, tentang generator dari magnet alami. Jadi sebenarnya generator itu bisa dibuat dari magnet alami atau enggak ya? Yuk disimak videonya, nanti bakalan aku jelasin sedikit-sedikit. Sebelumnya, aku bakalan minta tolong sama temen-temenku buat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada Delvina Mirisa Sumana, yang kedua ada Kezia Sarah Sofia, yang ketiga ada Angelia Monica, dan yang keempat ada Lintang Putri Olivia. Iya, saya pernah dengar. Iya, pernah dengar. Ya, pernah, karena hal tersebut pernah disampaikan di perkuliahan. Belum pernah. Kalau sumbernya ada bisa air, solar, atau tenaga matahari, kemudian juga bisa memakai nuklir. Setauku tuh ada dari cahaya matahari, terus dari energi air juga, terus ada dari uap sama angin, terus ada dari nuklir gitu. Pertama yang saya ketahui itu ada solar cell, karena Indonesia kan ada di bagian yang cukup panas, jadi memang sering menggunakan cahaya matahari untuk menjadi pembangkit listriknya. Kemudian ada angin, ada air, ada nuklir, dan sebagainya. Angin, air, batu bara, matahari, nuklir, dan air terjun. Nah, biar kalian tahu jawabannya benar atau enggak, aku bakalan bantu jelasin nih ya. Generator sendiri itu adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul sebuah gaya, yaitu gaya gerak listrik induksi. Generator ini pertama kali ditemukan oleh dua orang ilmuwan, yaitu Michael Faraday dan juga Rudolf Diesel. Michael Faraday ini pada tahun 1831 menemukan induksi elektromagnetik yang kemudian berkembang menjadi generator modern. Michael Faraday ini menggunakan cincin induksi untuk menemukan induksi elektromagnetik ini, teman-teman. Induksi listrik di kawat dengan menggunakan efek elektromagnetik dari arus kawat lain merupakan transformator pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan penemuan proses induksi magnetik elektrik atau produksi arus listrik stabil. Nah, generator sendiri ini berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik dan juga sebagai cadangan listrik. Pada tahun 1982, seorang produsen peralatan dari Prancis menyempurnakan mesin genset yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, produsen mesin genset ini bernama Hippolyte Pixii, teman-teman. Hippolyte ini menemukan kekurangan pada mesin buatan Faraday, yaitu listrik yang dikeluarkan oleh mesinnya itu, gesekan cakram tembaganya itu sangat kecil. Pada akhirnya, si Pixii ini menambahkan sebuah dinamo yang merupakan alat bantu dalam mengalirkan aliran listrik tambahan sehingga daya yang ditampung itu jadi lebih banyak, teman-teman. Nah, kemudian salah satu bagian dari generator itu adalah rotor. Rotor sendiri itu adalah bagian yang bergerak menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator. Rotor ini berbentuk kutub seperti sepatu kuda atau bentuk huruf U ini, atau kutub dengan celah udara yang sama rata, atau bisa juga disebut sebagai rotor silinder. Nah, setelah kita mengetahui dan kita sudah mendapatkan gambaran umum nih teman-teman soal generator, kita akan kembali ke topik awal kita, yaitu apakah kita bisa membuat generator dari magnet alami yang ada di bumi. Kenapa sih kita belum bisa menemukan jawaban dari pertanyaan itu? Pertanyaan apakah kita bisa membuat magnet alami dari medan magnet yang ada di bumi atau magnet alami yang ada di bumi ini? Mungkin kalau didengar-dengar, idenya ini sangat cemerlang ya, kan kita bisa memanfaatkan semua resource yang ada di bumi ini untuk kepentingan seluruh
penduduk bumi, yaitu listrik itu sendiri. Karena listrik itu sendiri memang sangat diperlukan oleh semua penduduk bumi, karena listrik ini benar-benar esensial ya teman-teman. Tapi sebenarnya ya ide ini tuh nggak cukup praktis, tidak cukup praktis. Kenapa? Nih aku akan coba jelasin ya. Aliran listrik itu mengalir seperti air di dalam pipa. Ada dua macam muatan listrik, yaitu positif dan juga muatan negatif, di mana kedua muatan ini akan saling tarik-menarik apabila ada muatan positif ketemu muatan negatif. Tapi mereka akan tolak-menolak kalau misalnya kutub positif ketemu kutub positif, atau kutub negatif ketemu dengan kutub negatif. Muatan positif ketemu muatan positif, atau muatan negatif ketemu muatan negatif. Nah, biasanya aliran listrik ini dibuat dari butiran-butiran muatan negatif yang disebut sebagai elektron. Nah, aliran listrik yang biasanya terjadi apabila ada elektron yang meninggalkan atom mereka dan mengikuti aliran ke atom lainnya. Semua yang ada di sekitar kita, yang ada di hadapan kita, yang kita pegang saat ini, itu terbuat dari atom, teman-teman. Dan tiap-tiap atom ini pasti dikelilingi oleh elektron yang bergerak dengan bebas. Nah, elektron-elektron yang bergerak bebas ini ditarik oleh muatan positif di inti atom atau di nukleusnya. Sekarang, cara bikin aliran listrik itu sendiri gimana sih? Apakah kita bisa membuat aliran listrik dengan barang-barang sehari-hari kita? Tentu saja bisa. Yang pertama, aliran listrik itu bisa dibuat dari baterai. Baterai biasa kayak gini nih, bisa. Nah, karena di dalam baterai sendiri itu terdapat suatu reaksi elektrokimia yang menyebabkan elektron untuk bergerak dari satu atom ke atom lainnya yang gaya tariknya lebih kuat. Nah, baterai ini dirancang untuk menggerakkan elektron melewati kabel dan masuk ke perangkat elektronik. Yang kedua, ada menggunakan sel surya atau solar cell. Kayak gini bentuknya. Nah, untuk solar cell sendiri ini menggunakan sinar dari matahari atau cahaya matahari ya teman-teman, yang merupakan energi cahaya yang diserap oleh elektron di dalam sesuatu di dalam solar cells itu yang bernama semikonduktor. Semikonduktor ini biasanya terbuat dari silikon yang menyebabkan elektron agar bisa bergerak dan menciptakan aliran listrik. Tapi kalian penasaran gak sih sama aliran listrik yang ada di rumah kalian itu? Kita masuk ke cara ketiga, yaitu melilitkan kawat di medan magnet yang kuat. Nah, gimana sih konsepnya aliran listrik yang mengalir di dalam rumah kalian atau di tempat tinggal kalian itu? Konsepnya itu memindahkan kabel listrik untuk bisa melalui medan magnet. Hal ini tuh harus dilakukan karena elektron di dalam kabel atau kawat itu tidak dapat berkontakan langsung dengan gaya magnetik kecuali elektronnya itu bergerak. Dan untuk mendapatkan arus listrik yang cukup untuk semua orang di dalam rumah atau di dalam tempat tinggal atau di dalam gedung itu harus ada banyak kabel atau kawat yang melewati medan magnet. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan melilitkan gulungan secara cepat di dalam medan magnet yang kuat. Dan pada tiap lilitan gulungan, elektron itu akan dipacu oleh medan magnet untuk bergerak dan akan menciptakan aliran listrik. Nah, mesin yang melakukan semua itu adalah generator. Di banyak generator, setiap lilitan yang melengkung setengah itu akan mendapatkan pacuan dari gaya magnet. Di setengah sisanya, mereka akan dipacu untuk bergerak ke arah yang berbalikan. Artinya, arah arus listrik ini akan berubah pada tiap-tiap siklus secara cepat ya teman-teman, rapidly gitu. Dan kemudian, arus listrik yang selalu berubah ini disebut dengan alternating current atau arus AC atau arus bolak-balik. Mungkin lebih familiar dengan nama arus bolak-balik. Kemudian kalau baterai itu memproduksi arus yang bergerak hanya di satu arah atau disebut dengan direct current atau DC atau arus DC gitu ya. Kemudian pada generator tidak ada energi yang diambil dari medan magnet. Energi yang masuk ke dalam arus listrik ini sebenarnya berasal dari energi yang dibutuhkan untuk memutarkan gulungan itu tadi, atau disebut juga sebagai energi kinetik. Sekarang kita akan mencoba menjawab nih, kenapa sih kita nggak pakai medan magnet atau magnet alam yang ada di bumi ini untuk membangkitkan listrik?
gitu. Ini aku bakalan coba jelasin pelan-pelan ya. Jumlah arus yang diproduksi oleh generator itu biasanya bergantung pada 3 hal. Yang pertama, jumlah lilitan. Yang kedua, seberapa cepat lilitan itu bisa berputar. Yang ketiga, itu seberapa kuat medan magnetnya. Meskipun bumi itu besar banget, tapi ironisnya medan magnet di bumi itu sangat lemah. Sehingga kita itu hanya bisa mendapatkan sangat sedikit arus dari generator kalau misalnya kita memaksa atau kita terlalu banyak mencoba untuk membuat generator atau pembangkit listrik dari medan magnet itu sendiri yang ada di bumi atau menggunakan magnet alami. Terus emangnya medan magnet atau magnet alami yang ada di bumi ini itu selemah apa sih? Medan magnet yang ada di bumi ini itu akan melemah setiap 200 tahun. Siklusnya ini itu telah didukung oleh beberapa peneliti dari University of Liverpool, di mana peneliti-peneliti ini mencoba menganalisis gelombang mikro dan paleomagnetik thermal yang ada pada bebatuan di aliran lava purba di daerah Skotlandia Timur. Hal ini dilakukan untuk mengukur kekuatan medan magnet bumi pada periode penting di mana tidak ada data yang didapatkan pada penelitian sebelumnya. Dan analisis yang dilakukan ini itu mengukur sampel pada 200 hingga 500 juta tahun yang lalu, dan data ini sudah dikumpulkan selama kurang lebih 80 tahun yang terakhir. Berdasarkan data yang berhasil mereka kumpulkan, para ilmuwan ini menemukan bahwa antara 332 dan 416 juta tahun yang lalu, kekuatan medan magnet itu kekuatan medan magnet yang ada di bumi ini dan yang telah diawetkan pada sampel bebatuan itu ternyata berkurang seperempat dari yang ada saat ini. Kemudian posisi tersebut itu sama dengan periode kekuatan medan magnet rendah yang berhasil diketahui sebelumnya, yaitu sekitar 120 juta tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir lagi, bahkan medan magnet yang ada di pintu kulkas itu yang kalian pakai buat nempel-nempelin souvenir-souvenir dari berbagai negara atau berbagai kota, itu bahkan lebih kuat daripada medan magnet yang ada di bumi ini. Kalau dipikir-pikir lagi tuh kayaknya bakalan bener-bener sulit gitu loh kalau misalnya kita mau memaksa atau kita bener-bener pengen bikin generator listrik atau pembangkit listrik dari medan magnet alami atau magnet alami yang ada di bumi ini. Karena ya kalau misalnya medan magnetnya atau magnet alaminya itu selama itu yang ada di bumi, gimana kita mau membangkitkan listrik yang ada di seluruh dunia ini? Apalagi kalau generatornya nanti kan emang kalau misalnya niatannya dipakai untuk seluruh penduduk bumi ini, apakah nanti nggak makin hilang listrik yang ada di bumi kita? Tapi kita tetap bisa nggak sih bikin generator dari magnet? Jawabannya mungkin aja bisa. Kalau magnet yang ada di kulkas aja itu atau magnet yang ada di pintu kulkas itu lebih kuat daripada medan magnet yang ada di bumi, berarti kita bisa simpulkan sedikit bahwa kita bisa membuat generator dari magnet buatan. Tapi tentu saja dengan skala yang lebih besar ya, tidak seperti kita menggunakan magnet yang ada di pintu kulkas. Pasti skalanya jauh lebih besar daripada itu. Mungkin itu aja dari aku untuk kesimpulannya. Apakah kita tidak bisa membuat pembangkit listrik atau generator dari magnet alami atau medan magnet yang ada di bumi kita? Jawabannya kemungkinan besar kita tidak bisa. Karena ya itu kembali lagi medan magnet yang ada di bumi ini kekuatannya jauh lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Jadi kurang efektif kalau misalnya kita tetap ingin membuat atau membangkitkan listrik untuk seluruh penduduk bumi dari hanya bersumber dari medan magnet yang ada di bumi ini. Sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.